Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi mata pelajaran IPAS tentang atmosfer. Nah, atmosfer ini sebetulnya adalah materi IPS karena sekarang materi IPA dan mata pelajaran IPA dan mata pelajaran IPS digabung menjadi IPAS. Makanya mungkin kalian bakal bingung ini sebenarnya materi pelajaran apa sih? Nah, ini berfokus pada mata pelajaran IPS. Nah, sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing, berdoa dalam hati mulai. Selesai memberi salam. Nah, di sini Ibu akan memberikan dan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, nah dengan menyimak tayangan video pembelajaran, peserta didik dapat memahami materi pada mata pelajaran IPS dengan topik mengenai bumi kita dengan cermat. Nah, terkhusus ini materi atmosfer. Nah, lalu melalui pengerjaan LKPD, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk muka bumi yang meliputi atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Nah, itu untuk kalau materi hidrosfer dan litosfer ini untuk minggu depan ya, bukan minggu ini kita akan mempelajari atmosfer terlebih dahulu. Nah, nanti kalian akan mengerjakan LKPD. LKPD-nya ini individu ya, kalian pekerjakan masing-masing. Makanya kalian harus menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Nah, pembelajaran ini akan kita mulai ya, teman-teman. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan nih atmosfer itu sebenarnya apa sih? Nah, atmosfer ini salah satu bagian dari bumi kita. Nah, kalau misalkan atmosfer nggak ada, bumi kita bakalan tidak bisa dihuni oleh makhluk hidup. Nah, termasuk kita manusia, hewan, tumbuhan, bakteri-bakteri mikroorganisme itu tidak akan bisa hidup apabila tidak ada atmosfer di bumi kita. Nah, atmosfer itu apa sih? Nah, atmosfer ini adalah gas yang menyelimuti sebuah benda langit termasuk bumi kita. Nah, ukuran dari atmosfer bumi kita itu sangat-sangat pas, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Makanya bisa kita makhluk hidup di muka bumi ini gitu. Karena di planet lain itu ada ya pastinya ada atmosfer, tapi ada yang atmosfernya terlalu tebal, ada yang atmosfernya itu terlalu tipis. Nah, kalau atmosfernya terlalu tipis akan membuat permukaan bumi atau permukaan planet itu lebih panas. Nah, apabila kalau atmosfernya terlalu tebal akan membuat permukaan bumi atau permukaan planet itu akan menjadi terlalu dingin. Nah, karena itu atmosfer di bumi kita ini ukurannya sangat pas, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Jadi udah pas gitu ya. Nah, lalu fungsi dari atmosfer ini apa aja sih? Nah, fungsinya ini yang pertama melindungi bumi kita dari radiasi matahari atau radiasi ultraviolet. Nah, radiasi ultraviolet ini sangat-sangat berbahaya bagi kesehatan kita, terutama kesehatan kulit kita. Nah, itu bisa menyebabkan kanker kulit, bisa membuat kulit kita terbakar dan lain-lain. Lalu yang kedua menjaga suhu bumi. Nah, yang tadi Ibu katakan ya, kalau atmosfer bumi ini ukurannya itu sangat pas, jadi bisa menjaga suhu bumi. Kalau misalkan atmosfernya terlalu tipis, maka bumi akan lebih panas. Kalau misalkan atmosfernya lebih tebal, maka akan membuat bumi kita itu jauh lebih dingin. Nah, lalu yang ketiga memungkinkan terjadinya cuaca. Nah, cuaca yang kita rasakan sehari-hari seperti hujan, panas, kemarau, angin, badai petir itu terjadi di atmosfer. Nah, mungkin itu adalah fungsi-fungsi dari atmosfer.
tadi kan kita udah belajar nih fungsinya, kita juga udah tahu apa itu atmosfer, pengertiannya. Nah, di sini selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang struktur dari lapisan atmosfer. Nah, atmosfer ini nggak cuma satu lapisan, tapi ada 5 lapisan atmosfer. Nah, lapisan pertama atau lapisan yang paling dekat dengan bumi adalah troposfer. Troposfer ini adalah lapisan yang terbentuk dan paling dekat yang bawah dan paling dekat dengan permukaan bumi. Nah, di lapisan troposfer ini terjadi fenomena cuaca dan iklim seperti hujan, petir, terus badai. Itu terjadi di lapisan pertama, yaitu lapisan troposfer. Nah, lapisan kedua ini adalah lapisan stratosfer atau lapisan yang di atasnya troposfer. Nah, lapisan ini terjadi fenomena adanya lapisan ozon yang melindungi kita dari radiasi sinar matahari. Nah, lapisan ozon ini sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, kebetulan lapisan ozon ini semakin hari semakin tipis. Nah, karena terlalu banyaknya penggunaan CFC seperti pada AC, pada kulkas, dan pada spray-spray yang terbuat dari kaleng itu mengandung CFC biasanya. Makanya kita harus mengurangi penggunaan dari benda-benda yang mengandung CFC. Nah, selain adanya lapisan ozon di lapisan stratosfer ini juga menjadi tempat terbangnya pesawat. Nah, kenapa sih pesawat terbangnya itu di stratosfer kok enggak di troposfer aja? Nah, karena kalau di lapisan yang lain nih, misalkan di lapisan troposfer kan tempat terjadinya itu ya kayak cuaca, kayak hujan, petir. Nah, kalau misalkan pesawat terbangnya di troposfer, kemungkinan akan sering terjadi turbulensi atau guncangan. Nah, hal ini fungsi dari stratosfer ini kenapa pesawat terbang di stratosfer? Karena untuk mengurangi terjadinya turbulensi atau guncangan. Nah, yang ketiga, lapisan ketiga ini adalah mesosfer. Nah, lapisan mesosfer ini adalah lapisan tempat terbakarnya benda-benda luar angkasa seperti meteor dan asteroid. Nah, itu tiap hari banyak sekali meteor-meteor yang menabrak bumi. Nah, meteor yang menabrak bumi ini lalu akan terbakar habis di lapisan mesosfer. Nah, apabila mungkin ada sisa-sisa puingnya, nah sisa-sisa puingnya ini akan jatuh. Nah, itu hanya sisanya saja. Nah, lalu yang keempat adalah lapisan termosfer. Nah, lapisan termosfer ini adalah lapisan keempat yang melindungi bumi kita. Nah, di lapisan ini suhunya itu sangat tinggi, sangat panas ya. Dan satelit buatan manusia biasanya mengorbit pada bagian lapisan ini. Sebenarnya bisa juga lapisan ini juga bisa ada orbit satelit buatan manusia. Nah, di lapisan ini juga akan terjadinya fenomena aurora yang bisa kita lihat hanya ada di kutub bumi, kutub utara dan kutub selatan. Nah, kenapa hanya di kutub bumi? Karena aurora ini kan terjadi di kutub bumi. Nah, karena di kutub bumi ini memiliki medan magnet yang sangat kuat. Nah, medan magnet di kutub bumi ini sangat kuat dibanding dengan bagian-bagian bumi yang lainnya. Lalu kita masuk ke lapisan terakhir. Nah, lapisan terakhir ini atau lapisan terluar dari atmosfer ini merupakan lapisan yang mulai gas-gas selubungnya ini mulai mirip dengan luar angkasa. Nah, di lapisan ini juga biasanya tempat terbangnya satelit juga. Satelit ini akan terbang biasanya kalau nggak di lapisan termosfer, bisa di lapisan eksosfer. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ada yang ditanyakan. Dan jika misalkan ada yang masih bingung, boleh ya tanya aja di kolom komentar, atau boleh
apa ya? Atau boleh tanya saja langsung ke ibu ya kalau udah di kelas. Nah, di sini mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.